Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Universitas Muhammadiyah MTK. Dalam video ini saya akan memaparkan rangkuman materi di mata kuliah AIK. Ada 5 materi yang akan saya paparkan di sini, yaitu yang pertama adalah sholat, yang kedua puasa, yang ketiga ibadah maliyah, dan yang keempat haji, kemudian yang kelima yaitu akhlak. Di bagian pertama yaitu sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa permohonan atau rahmat. Secara terminologi, memiliki pengertian ibadah yang mengandung di dalamnya ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Kemudian ibadah sholat dalam Islam mempunyai kedudukan yang penting, yaitu ibadah pertama diwajibkan oleh Allah SWT yang perintahnya langsung diterima Rasulullah SAW. Kemudian sholat sebagai tiang agama dan amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Kemudian tujuan ibadah sholat adalah untuk mengingat Allah SWT dan mencegah tindakan keji dan mungkar. Kemudian fungsi sholat sebagai penghapus dosa, sebagai sebab Allah memberi rahmat, petunjuk, keberuntungan ridhonya, dan Allah memberi kesudahan yang baik. Allah menghilangkan rasa khawatir dan sedih. Allah akan memberi ampunan rezeki dan ditinggikan derajat, dan Allah mencegah manusia dari sifat keluh kesah dan juga kikir. Kemudian pada bagian kedua yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa hakikatnya adalah menahan dan mengembangkan kontrol diri, berarti menahan diri dari makan, minum, hubungan biologis dengan niat karena Allah, dari sejak terbit hingga terbenamnya matahari semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan dari disyaratkannya puasa bagi orang yang beriman adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa, sedangkan untuk fungsi ibadah puasa dalam kehidupan manusia diantaranya melatih sabar, mengendalikan diri, disiplin, jujur, dan emosi. Kemudian hikmah dari ibadah puasa diantaranya yaitu sebagai sarana meraih ketakwaan, melatih, mengekang, dan mengarahkan jiwa kepada hal-hal yang baik. Allah melipat gandakan pahalanya untuk orang yang berpuasa dan dengan tanpa batas. Kemudian doa orang yang berpuasa itu tidak akan tertolak. Orang yang berpuasa mempunyai kebahagiaan, yaitu apabila ia berbuka puasa ia gembira, dan apabila ia bertemu dengan Rabbnya. Puasa dapat memberi syafaat pada hari kiamat kepada orang yang melakukan puasa. Kemudian ada ibadah haji. Haji atau al-hajju secara bahasa berarti al-qasdu, menyengaja, menuju, maksud, serta secara istilah haji adalah pergi menuju ke Mekah dengan maksud mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, mabit di Mina, dan ibadah-ibadah lain pada waktu-waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap ridhonya. Kemudian umroh adalah mengunjungi Makkah untuk mengerjakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul untuk memenuhi perintah Allah SWT dan mengharapkan keridhaannya. Umroh haji harus dilaksanakan pada musim haji yang sudah ditentukan, sedangkan untuk umroh sunnah dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim mukallaf. Kemudian ada ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan sarana harta benda sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Dalam ibadah maliyah atau ibadah harta ada 3 istilah yang bisa digunakan. Ketiga istilah tersebut antara lain zakat, infak, dan sedekah. Karena perbedaan istilah, maka ada perbedaan dalam definisi hukum dan tata cara pelaksanaannya. Kemudian untuk zakat. Zakat merupakan istilah yang ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian infak merupakan
istilah ibadah harta yang hukumnya wajib tetapi ketentuannya tidak dibuat oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian ada sedekah, sebutan untuk ibadah harta yang hukumnya sunnah, khusus tentang infak. Infak wajib adalah infak dari penghasilan yang tidak dikenai wajib zakat. Kemudian manfaat dari menjalankan ibadah maliyah diantaranya itu membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Yang kedua, menumbuhkan sifat-sifat kebaikan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan hidup, memupuk rasa kasih sayang, mengikis jurang kesenjangan, kecemburuan dan ketidakadilan sosial, menjadi jalan meraih rezeki yang lebih besar dan berkah. Kemudian menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, yang kelima yaitu akhlak. Oke, di akhlak ini merupakan suatu perlakuan yang tetap sifatnya di dalam jiwa seseorang yang tidak memerlukan daya pemikiran di dalam melakukan sesuatu tindakan. Nah, sumber dari pokok akhlak ini adalah dalam Islam adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, faktor-faktor keruntuhan akhlak adalah lingkungan sosial, nafsu dan juga syaitan. Kemudian cara mengapa seorang perbaiki akhlak dalam Islam itu menguatkan nilai akidah. Kemudian apa bedanya akhlak, sifat tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan yang dilakukan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan. Kemudian etika atau ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruk, menerangkan tentang apa yang harus dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.